Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Triono dari kelas 12 TKJ 2. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu firewall dan akan mengaplikasikannya di Cisco Packet Tracer. Baiklah, kita akan masuk ke tahap pertama. Apa sih itu firewall pada jaringan komputer? Yaitu pengertian tentang firewall, fungsi firewall, dan konfigurasi firewall. 1. Pengertian firewall. Pengertian firewall secara sederhana ialah perangkat keamanan jaringan yang memantau dan menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan security rules yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya, firewall merupakan perangkat lunak yang diinstal dalam komputer dan digunakan untuk meningkatkan proteksi keamanan perangkat yang terhubung ke jaringan internet. Firewall sering diibaratkan seperti tembok api yang bertugas sebagai pos keamanan jaringan yang mencegah akses tidak sah masuk ke dalam jaringan pribadi. Selanjutnya ialah fungsi dari firewall. Fungsi dari firewall yang pertama itu mencegah bocornya informasi pengguna, yang kedua blokir konten yang tidak diinginkan, yang tiga akses layanan VPN, dan yang keempat blokir pesan yang mengganggu. Konfigurasi firewall pada jaringan komputer. Konfigurasi firewall pada jaringan komputer kita menggunakan yaitu Cisco Packet Tracer, yaitu membutuhkan topologi yang digunakan adalah topologi bus. Yang pertama digunakan 3 router PT, 6 switch 24 TT, 1 server PT, dan 12 PC. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada konfigurasi. Baik, berikutnya kita akan masuk pada Cisco Packet Tracer. Yang dibutuhkan pertama yaitu router. Router yang kita gunakan yaitu PT router. Selanjutnya kita akan menggunakan switch. Switch yang kita gunakan yaitu switch 2960 24 TT sebanyak 6. Selanjutnya kita akan menyambungkan antar router menggunakan kabel. Untuk ke router kita menggunakan kabel yang copper straight through. Nah, begini kan tidak cukup port, maka kita akan menambahnya dengan cara klik, lalu kita matikan terlebih dahulu, kita buang, yaitu kita menggunakan PT router NM1CM. Selanjutnya kita hidupkan, lalu kita sambung lagi. Nah, sudah tersedia. Begitupun pada yang satu ini. Kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita akan gunakan yang sama. Lalu kita hidupkan lagi.
Begitupun pada router ini. Kita matikan dahulu. Lalu kita hidupkan. Selanjutnya kita akan menggunakan server. PC terlebih dahulu. Kita menggunakan PC-nya sejumlah 12. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah menambahkan PC, maka kita akan menambahkan server. Lalu kita hubungkan switch dengan server. Soalnya kita akan menghubungkan antara switch dan PC. Selanjutnya kita akan memberikan IP di router 1. Kita masuk pada config. Kita akan memasukkan IP pada routernya. Pertama, klik router. Lalu kita cari space ether 0.0. Maka kita masukkan IP 192.168.1.1. Lalu kita on kan.
maka muncul subnext mas. Selanjutnya di fast ether 1 kita masukkan 192.168.2.1. Oke, kita on kan. Oke, selanjutnya di fast ether 2 kita masukkan IP 192.168.5.1. Kita on kan. Setelah di fast ether 3 kita masukkan IP 192.168.6.1. Nah, kita on kan. Maka sudah terisi IP. Selanjutnya kita akan pindah pada router berikutnya dengan cara yang sama, yaitu pencet fastnet. Kita masukkan IP 192.168.2.2. lalu kita on kan. Dan kita masukkan pada ether 192.168.3.1. lalu kita on kan. Nah, pada ether 2 kita masukkan IP 192.168.4.1. Hanya kita akan on kan. Kita tutup dan kita masuk pada router berikutnya dengan cara yang sama, yaitu fast. Kita masukkan IP 192.168.1.2. kita on. Soalnya pada fast ether 1 kita ketik 192.168.7.1. lalu kita on kan. Dan pada fast ether 2 kita masukkan IP 192.168.8.1. lalu kita on kan. Maka semuanya sudah dapatkan IP dan sudah menyala. Selanjutnya kita masukkan IP pada router. Kita masuk pada RIP. Sini kita tulis 192.168.2.1. kita add. Maka hasilnya akan menjadi 192.168.2.0. dan kita ketik 192.168.3.0. kita add. Selanjutnya kita tulis 192.168.4.1. lalu kita add. Nah, selanjutnya kita masukkan RIP ini pada router selanjutnya dan mengetik 192.168.2.0. lalu kita add. Selanjutnya kita ketik lagi 192.168.1.0. lalu kita add. Kemudian kita masukkan lagi 192.168.5.1. lalu kita add. Masukkan sekali lagi 192.168.6.1. lalu kita add. Selanjutnya kita masukkan RIP pada router selanjutnya. Kita masukkan 192.168.1.2.
0. Sip. Kita add, kita masukkan lagi 192.168.7.1. Kita add, masukkan lagi 192.168.8.1. Kita add, maka sudah terisi. Selanjutnya kita masukkan pada komputer, IP pada komputer, stop, IP konfigurasi, kita masukkan 192.168.3.1.2. Nah, 192.168.3.1. Kita masukkan 192.168.8.2. Oke, kita tutup. Kita masuk. Soalnya kita silang. Kita masukkan pada PC berikutnya. Desktop, tekan IP. Kita masukkan 192.168.3.3. Kita masuk. 192.168.3.1. Kita masukkan 192.168.8.2. Dan kita tutup. Lalu kita pindah pada PC berikutnya. So, IP konfigurasi, lalu tulis 192.168.4.2. Masukkan 192.168.4.1. Kita masukkan 192.168.8.5. Salah, titik 2. Kita tutup. Kita masukkan lagi. Desktop, IP 192.168.4.3. Masukkan 192.168 titik 4.1. Dan kita masukkan 192.168.8.2. Kita masukkan, kita lakukan pada hal yang sama. 192.168.5.1 5.2. Masukkan 192.168.5.1. Kita masukkan lagi 192.168.8.2. Kan 192. Maaf.
513. Kita masuk pada PC berikutnya. Kita tutup, kita masukkan pada PC berikutnya. Kemudian kita masukkan IP. Oh, maaf. Yang kita masukkan. Tuh. Masukkan IP. Masukkan kembali, yaitu IP DNS dan titik 2. Oh maaf, 192.168.8. Walau 192.168.8.2. Maaf, kendala teknis. Nah, kita masukkan di sini. Masukkan IP 192.168.8.4. Ya, kita 192.168.8.1. Kemudian kita masukkan IP DNS
168.2. Baik, semua IP sudah masuk, dan untuk yang bertanya, ini sesuai urutan, dan ini yaitu IP pada switch masing-masing, dan ini untuk DNS, yaitu server yang akan kita beri IP berikutnya. Kita masuk pada server, kita pilih config, pilih paste. Dan disinilah kita masukkan IP yaitu 192.168.8.2 yang kita gunakan tadi. Nah, ya kita tutup. Oh, kita masuk pada desktop. Kita masuk pada IP config. Kita masukkan 192.168.8. Mengapa dia 8.1? Karena dia mengikuti router yang switch yang ini ya. Karena dia terhubung. .1. Ya, kita tutup. Kita masuk pada service. Kita masuk pada DNS. Nah, kita tulis nama kita. Nama saya Ahmad. Tambahkan .com. Kita masukkan address 192.168.8.2. Oke. Kita add saja. Kita on kan. Kita masuk lagi pada desktop. Pada IP konfigurasi dan kita masuk ke firewall tembok API. Kita pilih deny. Kita pilih salah satu dari IP tersebut, IP PC ya. Yaitu kita pilih 192.168.3.3. Kita gacha aja. Ini kita pilih protokol, kita pilih IP. Kita pilih 0.0.0.0. Jadi kita add dan kita masukkan lagi yaitu allow. Kita masukkan, kita pilih dari salah satu ini yaitu kita masuk 192.168.7.2 gacha. Masukkan IP-nya yaitu dan kembali 0.0.0.0 dan kita add dan kita on kan dan kita silang dan tutup. Kita cepatkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Ini yang di 3.3 yang akan terban. Kita masuk dulu kepada command prompt dan kita ping IP server. Nah, kita enter saja dan kita gagal karena dia di ban. Dan kita next dan kita tutup. Kita masukkan pada IP 7.2. Kita masuk di command prompt, kita ping lagi IP server. Nah, berhasil. Kita silang. Kita masuk pada web browser.
browser. Lalu kita masukkan yang tadi tambah com dari nama masing-masing. Kebetulan nama saya ahmad.com. Kita go dan bisa. Untuk melihat yang tidak bisa, kita masuk pada yang tadi yaitu 3.3. Kita masuk web browser. Kita masukkan lagi namanya. Kita go. Dan dia tidak akan menjadi apa-apa karena dia sudah terbuat. Sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya.